Anak, Selamat pagi Bu Guru. apa kabar? Kabar baik. Hari ini kalian siapa-siapa yang tidak hadir? Biar Ibu langsung tuliskan saja siapa-siapa yang tidak hadir supaya saat Ibu absen untuk mempermudah dan kita cepat memulai pelajaran kita pada hari ini. Semua hadir? Semua hadir. Oke, baik. Yang berikutnya Ibu minta kamu yang depan untuk memimpin doa. Sudah? Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini mengenai senyawa hidrokarbon. Oke, baik, di antara kalian ada yang mengetahui atau sudah tahu pernah dengar kata senyawa hidrokarbon? Belum. Belum. Oke, baik, kalau belum Ibu akan menjelaskan kepada kalian ya. Seperti yang kita lihat dari namanya saja, senyawa hidrokarbon itu senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon ya. Senyawa unsur karbon sendiri, senyawa hidrokarbon itu dia memiliki kekhasannya. Yang pertama dari senyawa hidrokarbon itu dia mempunyai kekhasan sendiri, yaitu yang pertama, senyawa karbon ini dia memiliki nomor atom 6, yakni karena dia memiliki nomor atom 6 sehingga untuk kita konfigurasikan dia menjadi begini. C6 sama dengan 2, 4. Berarti elektron valensinya di sini kan 4 elektron valensi. Artinya unsur karbon ini untuk mencapai kestabilannya dia harus menangkap 4 elektron dari unsur lainnya. Sudah mengerti toh? Sudah. Yang berikutnya, karena dia memiliki kekhasan yaitu memikat menangkap 4 elektron, maka terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dia dilihat dari jumlah ikatannya. Yang pertama, jumlah ikatan. Yang pertama, ikatan tunggal. Contohnya ini, ikatan tunggal artinya ikatan di antara senyawa hidrokarbon itu mempunyai satu ikatan saja. Contohnya C tadi kan dia maksimal kan harus mempunyai 4 tangan toh. Berarti kita lihat di sini seperti ini ya, dia berkaitan dengan dengan unsur H. Ini H di sini, H di sini, tambah lagi H di sini kan. Berarti dia punya tangan kan pas 4. 1, 2, 3, 4. Dengan ini kan sudah 2 toh. Baru tambah lagi H1 di sini, H1 di sini. Yang ini baru 1 tangan kan, ini 1. Baru tambah lagi A3 di sini. Ikatan tunggalnya yang mana? Ikatan tunggalnya yang ini. Artinya antara atom C yang satu dengan yang lain mempunyai ikatan cuma 1 saja. Terus yang kedua, ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Di sini ikatan rangkap 2 artinya antar atom C yang satu dengan atom C yang lainnya sekaligus dia kasih 2 tangan sekaligus untuk berikatan dengan atom C yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ikatan rangkap itu bisa di C yang pertama, bisa juga di tengah atau di akhir juga bisa. Seperti ini. Contohnya ikatan rangkapnya di sini. Ikatan rangkapnya di sini. Berarti ini C yang di sini kan
dia kan sudah punya 2 tangan di sini toh, berarti sisa 2 tangan lagi, berarti tambah lagi satu di sini, satu di sini. Kemudian C yang ini sudah punya 3 tangan, 2-nya ke sini, 1-nya ke sini, berarti tambah lagi 1 H di sini. Yang ini H, ini H, ini H. Yang ketiga ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3. Tadi kan ibu sudah jelaskan ikatan rangkap 1, rangkap 2, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dengan ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 berarti dia memiliki tiga ikatannya ada 3 toh. Artinya C ini dia memberikan 3 tangan sekaligus untuk berkaitan dengan atom C lainnya. Contohnya seperti ini. Ini. Ini artinya kan ini kedua atom C ini, yang C yang ini juga dia memberikan 3 tangan. Yang ini juga dia kasih 3 tangan. Berarti sisanya di sini masing-masing kan sisa 1 tangan kan? Tambah H di sini. Yang bagian yang ini sudah paham? Sudah. Berarti selanjutnya kita masuk ke karena akibat dari kekasan atom karbon juga, ini senyawa hidrokarbon ini membentuk atau dia terdiri dari macam bentuk rantainya. Yang pertama itu bentuk rantainya. Bentuk rantainya itu ada dua, yaitu rantai terbuka yang biasa disebut dengan alifatik, dan yang kedua itu rantai tertutup biasanya siklikatnya dia melingkar. Yang pertama itu senyawa hidrokarbon dengan rantainya terbuka atau alifatik, siklikatnya terbuka. Terbuka ini artinya kita lihat dari dia punya senyawa hidrokarbon itu kelihatan dia punya ujungnya. Contohnya seperti ini, dia mendaftar saja. Contohnya ini. Berapa? Artinya dia punya ujungnya kan bisa kita lihat ini ujungnya ini. Yang kedua rantai tertutup. Rantai tertutup ini artinya dia membentuk lingkaran dan ujungnya tidak ada, ujungnya tidak kelihatan. Contohnya seperti ini. Di sini saja. Ini kan arti kan dia tidak mempunyai ujung, tuh dia seolah membentuk lingkaran. Contohnya seperti ini. Jadi dia begini, lingkar saja, berbentuk lingkar. Yang kedua berdasarkan kedudukannya. Dari yang kita lihat yang seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kedudukannya itu seperti apa? Makanya kedudukan atom C di dalam
senyawa hidrokarbon itu seperti apa. Dari kekasan atom karbon itu ada 4. Yang pertama itu satu atom C primer. Kalian sudah tahu atom C primer itu artinya apa? Belum. Belum ya? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan atom C primer itu seperti apa. Atom C primer itu artinya atom C yang mengikat langsung satu atom C yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Ini, misalnya ibu kasih salah satu contoh senyawa saja. Senyawa tadi kan ibu kan sudah menjelaskan kalau atom C primer itu adalah atom C yang langsung berikatan dengan satu atom C atom C lainnya. Contohnya seperti yang ini kan, C yang ujung sini kan ini seperti contoh yang ini, atom C yang ini dia yang atom C yang ujung ini dia cuma berikatan dengan C yang satu ini. Dia kan paling ujung. Berarti dia ini yang termasuk atom C primer. Nah, dengan senyawa ini cuma ini dengan ini juga. Ini juga dia cuma berikatan dengan C yang ini. Nah, sehingga ini atom C ini dengan ini itu termasuk atom C primernya, dia cuma mengikat satu atom C saja. Terus dengan ini, dengan atom C ini juga. Ini atom C primer. Atom C primer. Yang berikutnya atom C sekunder, artinya atom C ini dia dua tangannya itu artinya atom C yang mengikat sekaligus dua atom C lainnya. Contohnya pada senyawa yang sama ini, pada ini arti di contohnya dibuat lain. Ini. Pada senyawa ini kan atom C primer seperti yang tadi sudah dijelaskan, C primer. Tapi C sekundernya yang ini tengah sini. Sekunder. Karena dia mengikat dua atom C lainnya, yaitu atom C yang pertama dan yang ketiga. Ini yang atom C sekunder. Yang berikutnya yang ketiga atom C primer. Atom C primer artinya atom C yang mampu atau dia berikatan dengan 3 atom C sekaligus. Contohnya seperti ini ya. Ini juga kita lihat kembali contoh yang tadi yang pertama kali. Ini kan dia kan mengikat 3 atom C sekaligus tuh, antara atom C yang satu, C nomor 1 dengan C nomor 3 ini. Dengan C nomor yang C cabang ini. Cabang ini kan kecil. Seperti ini yang namanya C tersier kan. Artinya dia mengikat atom C, 3 atom C. Kemudian yang keempat atom C kuartenar, artinya atom C yang sekaligus tangannya 4 tangannya itu terpakai untuk mengikat 4 atom C lainnya. Ini tuh tadi yang inter primer, ini kedua ini sekunder ini, ketiga. Kalau yang tersier ini.
Contohnya ibu kasih senyawa yang sederhana saja. Nah, ini kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini nih kalau C ini kan yang seperti yang tadi dijelaskan, C ini kan dia punya 4 tangan, namanya punya elektrovalensi, artinya dia mampu mengikat 4 apa tuh atau 4 unsur lainnya. Nah, karena di sini kan bilang atom C kuarter, artinya dia mengikat 4 atom C lainnya, berarti kan 4 tangannya kan sudah terpakai habis. Berarti di sini kita langsung lihat saja, berarti di dalam senyawa hidrokarbon itu kalian lihat C mana yang tangannya itu tidak berkaitan dengan H. Karena apa? Karena 4 tangannya kan sudah dipakai untuk berkaitan dengan 4 C lainnya. Contohnya ini, langsung lihat kan kalian sudah mengerti. Berarti C yang ini ya. Berarti ini kan dia kan ikat C yang ini yang ini. Berarti ini yang disebut atom C kuarter. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak mengerti tolong tanya ya. Yang berikutnya senyawa hidrokarbon juga. Tuh ya. Karena kekasan atom karbonnya ini kan dari yang kita sudah belajar seperti yang tadi sudah dijelaskan dari awal sampai sini. Ini yang berikutnya itu senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Jenuh ini artinya di dalam senyawa hidrokarbon itu penuh dengan atom H, artinya dia memiliki satu ikatan rangkap saja. Contohnya yang pertama itu berdasarkan kedudukannya itu yang pertama itu ikatannya jenuh atau hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh itu pertama itu jenuh. Itu di dalam senyawa hidrokarbon itu penuh dengan atom H sehingga dia disebut sebagai jenuh. Contohnya, atau dalam ikatannya itu tidak ada ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Ikatannya itu tunggal semua. Ini contohnya seperti ini, sederhana. Nah ini kan dia kan ikatannya kan tunggal semua toh, ikatan antar jaringan ini kan dia kasih satu tangan semua, tidak ada yang dia kasih sekali 2 tangan, sehingga dia disebut sebagai jenuh. Yang kedua di sini saja. Yang kedua itu ikatan tak jenuh, artinya di dalam senyawa hidrokarbon itu terdapat ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 atau atom H itu sedikit, karena dia kan sudah kasih 2 tangan, otomatis kan hanya kan semakin berkurang. Contohnya ini yang rangkap 2. Ikatan tak jenuh artinya ikatan ini di dalam senyawa hidrokarbon tersebut dia memiliki ikatan rangkap 2 atau juga rangkap 3. Contohnya ini. Ini kan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 toh. Ini termasuk ikatan tak jenuh. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan berikan tugas yang tadi ini apa? Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai PR supaya kalian lebih mengerti materinya. Nanti sebentar Ibu kasihkan ke salah satu teman kalian untuk membantu apa tugas.
ada video untuk kalian lihat supaya kalian bisa lebih mengerti mengenai materi yang telah ibu jelaskan berkaitan dengan ikatan rangkap, supaya materinya itu lebih nyata atau supaya kalian lebih mengerti lagi. Ayo. Ini seperti ini. Nah, seperti ini, yang seperti yang kalian lihat. Nah, yang hitam itu merupakan atom karbon. Ini pakai molimut. Kalau yang sticknya itu melambangkan atau dia simbol dari ikatannya seperti ini. Nah, kalau yang putih itu atom hidrogen seperti CH, atom karbon yang berwarna hitam, bola yang berwarna hitam. Yang sticknya tuh yang ini, sticknya ini yang melambangkan ikatannya. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Nah, ini seperti ini. Kalau yang ini yang nah, ini ikatan C dengan C. Nah, bentar ini. Ini kalau untuk yang ikatan rangkap juga ada ini. Contohnya seperti ini. Kalau yang begini dia punya, kalau sticknya 2 berarti itu kan melambangkan ikatannya rangkap 2. Contoh seperti yang kalian lihat sendiri di video itu. Nah, seperti itu ya, melambangkan ikatan rangkap 2. Nah, itu yang ikatan rangkap 2. Terima kasih untuk kalian semua. Selamat pagi, selamat siang. Siang Ibu. Buenas tardes.